Haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Wow, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Kemudian pada hari itu juga maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Katakan sama-sama, amin. Haleluya, haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, Daud di tengah-tengah kesibukannya yang sedemikian padat pada saat itu. Tapi dia masih meluangkan waktunya, dia memanggil Asaf dan saudara-saudaranya untuk membangun sebuah tim praise and worship yang luar biasa ya. Untuk apa gunanya? Untuk memuji, menyembah, meninggikan Tuhan mereka, Tuhan yang hidup. Haleluya, haleluya. Dan saya percaya hal yang sama, spirit yang sama, karena kita punya Tuhan yang sama pun harus kita kerjakan. Kita harus selalu punya gaya hidup sebagai putra-putri kerajaan Allah. Kita harus mau memuji, menyembah Tuhan. Kapan? Setiap saat, setiap waktu kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Tapi yang luar biasa kalau saudara lihat dalam ayat yang ke-9 tadi dikatakan bernyanyilah bagi Tuhan, bermasmurlah baginya. Setelah bernyanyi bermasmur, perhatikan yang selanjutnya dikatakan percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Saudara terkasih dalam Tuhan, seringkali kita sebagai putra-putri kerajaan Tuhan, kita lupa bahwa tugas kita bukan hanya bernyanyi, bukan hanya bermasmur meninggikan Tuhan, tapi bagaimana kita harus punya gaya hidup selalu mempercakapkan tentang Tuhan kita yang hebat, tentang Tuhan kita yang dahsyat. Kita perkenalkan kepada setiap orang, dimanapun tempat, dimanapun kita berada, agar mereka juga mengenal Tuhan yang kita sembah. Dan itu dimulai dari gaya hidup kita untuk mempercakapkan Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang hebat ya. Saudara nggak perlu background harus teologi dulu untuk saudara bersaksi mempermuliakan Tuhan ya, karena bersaksi itu berbicara pengalaman hidup saudara dengan Tuhan ya. Saudara bisa bersaksi, mempercakapkan Tuhan, bicara bersaksi tentang kehebatan Tuhan. Haleluya ya. Bagaimana caranya? Yuk kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Orang yang suka mempercakapkan Tuhan, orang yang suka bersaksi tentang Tuhan, tentunya ada beberapa kriteria. Yang pertama tentunya orang itu senantiasa punya gaya hidup beribadah dengan setia. Haleluya. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11 dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Haleluya. Ya, bagaimana mungkin seseorang bisa bersaksi tentang Tuhan, mempercakapkan tentang Tuhan yang hebat, kalau dia beribadah dengan setia aja tidak pernah? Bagaimana dia punya hubungan dengan Tuhannya, dan apa yang akan dia ceritakan kalau dia tidak melakukan itu? Oleh sebab itu, orang yang bisa mempercakapkan, bisa bersaksi tentang kehebatan Tuhan, orang itu harus punya gaya hidup beribadah dengan setia. Katakan amin. Wow, haleluya. Yang kedua, 1 Tawarik pasal 16 ayat 12 ya, dikatakan ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Saudara, dimulai dengan kata ingatlah. Artinya orang yang bisa mempercakapkan Tuhan, bersaksi soal Tuhan adalah orang yang senantiasa mengingat kebaikan Tuhan. Saya percaya setiap kita putra-putri kerajaan Tuhan, kita semua sudah mengalami kebaikan Tuhan. Saudara bisa bernafas hari ini pun karena kebaikan Tuhan. Jadi
itu pun saudara sudah bisa percakapkan bahwa saudara punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang hidup. Saudara hari ini dikasih sehat, saudara hari ini diberkati kehidupan saudara, itu pun saudara bisa saksikan. Haleluya, haleluya. Jadi yang kedua, seorang yang senantiasa mengingat kebaikan Tuhan, maka dia bisa mempercakapkan atau bersaksi buat Tuhan. Hal yang ketiga, ya, 1 Tawarik 16 ayat 15 sampai 18 dikatakan, ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak, diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Firman-Nya, kepadamu akan kuberi tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Haleluya. Hal yang berikutnya, yang ketiga, orang yang bisa mempercakapkan atau bersaksi tentang Tuhan adalah orang yang menghargai firman Tuhan. Wow, saudara terkasih dalam Tuhan. Waktu orang tersebut menghargai firman Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan, saya pastikan orang tersebut pasti bisa bersaksi, bisa mempercakapkan tentang kehebatan Tuhan yang dahsyat. Sebab kita percaya bahwa apa yang mereka dengar, apa yang mereka hidupi, itu adalah keintiman dengan Tuhan yang akan membawa mereka punya pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin, haleluya, haleluya, haleluya. Yang berikutnya, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Mazmur 146 ayat yang kelima, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya hanya pada Tuhan Allahnya. Hal yang keempat, orang yang bisa mempercakapkan Tuhan adalah orang yang senantiasa bisa bersyukur. Katakan sama-sama amin, haleluya. Bagaimana mungkin kalau saudara nggak bisa bersyukur, saudara mau bersaksi dia Tuhan yang hebat. Jadi biarlah kita membangun gaya hidup bersyukur tentang apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, Mazmur 105 ayat yang ke-15, atau ini aja ya, Matius 7 ayat yang ke-7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu, ya. Jadi hal yang kelima adalah orang yang senantiasa berdoa, maka dia pasti akan bisa mempercakapkan atau bersaksi tentang Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Karena doa adalah dijawab oleh Allah. Haleluya. Waktu saudara menerima jawaban-jawaban doa, maka itu bisa saudara saksikan, saudara bisa ceritakan bahwa kita punya Tuhan yang benar-benar Tuhan yang hidup. Tuhan memberkati. Dia izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus untuk setiap kami para pendengar program ini. Engkau yang menguatkan dengan firman Tuhan untuk panggilan setiap kami bahwa kami orang percaya. Kami harus berani untuk bersaksi, untuk mempercakapkan bahwa kami punya Tuhan yang hebat. Engkau tolong kami, mampukan kami dengan kami punya gaya hidup sesuai dengan kerajaan surga. Terima kasih dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.